Raksasa Rimba Neraka, Jilid 5. Aung, lolongan anjing hutan menggaung panjang, merobek kesunyian malam yang mencekam. Padahal malam itu langit bersih tidak berawan. Bulan bersinar penuh, memancarkan sinarnya yang kekuningan di langit. Tapi anehnya, dalam suasana secerah itu, di desa Gebang nampak sepi seperti mati. Tapi rupanya, masih ada juga orang yang berada di luar rumah. Terbukti, tampak sesosok bayangan ungu melesat dari satu atap ke atap rumah lainnya. Gerakannya gesit sekali. Kalau saja ada penduduk yang melihat, tentu akan disangka hantu. Apalagi, bayangan itu memiliki rambut berwarna putih keperakan. Hup, ringan tanpa suara, kedua kakinya mendarat di tanah. Dan secepat kedua kakinya hinggap, secepat itu pula tubuhnya melesat ke arah tembok pagar sebuah rumah besar yang megah dan berhalaman luas. Beberapa saat lamanya, si rambut putih keperakan itu berdiri menempel tembok, baru kemudian menengadahkan kepalanya, mengira-ngira tinggi pagar tembok yang tengah disandarinya. Tubuhnya direndahkan sedikit, dan sebentar kemudian, tubuh si rambut putih keperakan itu melayang ke atas. Suasana malam yang cerah, dan sinar bulan purnama yang cukup terang itu menyoroti wajah itu selagi tubuhnya berada di atas. Ternyata memang, si rambut putih keperakan itu adalah Arya Buana atau yang lebih dikenal berjuluk Dewa Arak. Hup, kedua kaki Dewa Arak hinggap di atas tanah di dalam pekarangan yang luas itu tanpa suara. Sepi-sepi saja suasana di dalam pekarangan ini. Tubuh Dewa Arak kini melesat dan hinggap di atas atap tanpa suara. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya langkah kaki mendekat. Dugaannya tidak keliru. Tak lama kemudian, di tempat dia berdiri tadi, lewat dua orang yang membawa obor dan kentongan. "Ronda," bisik hati Arya. Perlahan, laksana seekor harimau yang berjalan mengendap-endap menghampiri mangsa, Dewa Arak berjalan di atas atap. Dia memang mencoba mencari-cari kamar kepala desa. Tapi baru beberapa langkah berjalan, langkah kaki pemuda ini tertahan di udara. Pendengarannya yang tajam, menangkap adanya rintihan lirih di bawah sana. Dan perasaan penasaran mendorong pemuda ini mendekatkan telinganya ke genteng. Suara rintihan itu pun semakin jelas terdengar. Jangan lakukan itu, bunuh saja aku." Wajah Arya langsung berubah. Suara rintihan lirih itu berasal dari mulut wanita. Berarti ada seorang wanita yang tengah membutuhkan pertolongan di bawah sana. Dewa Arak memutuskan menjebol atap ini untuk menolong wanita yang diduga dalam bahaya besar itu. Tapi baru saja akan bertindak, sebuah suara lain yang menyambut rintihan itu membuat dia harus menahan gerakannya. "Hahaha, enak saja. Jarang kutemukan wanita istimewa sepertimu, tahu? Kau memiliki banyak kelebihan dibanding santapan-santapanku sebelumnya. Kau cantik, masih gadis, dan memiliki kepandaian. Hahaha, betapa bodohnya kalau aku membunuhmu." Wajah Arya Buana langsung berubah. Memang, suara dan tawa itu sangat dikenalnya. Dan seketika itu juga, jantung Dewa Arak berdebar tegang. Bukankah pemilik suara dan tawa itu adalah musuh tangguh yang berjuluk Raksasa Rimba Neraka dan baru saja dihadapinya? Lalu, kenapa tokoh sakti yang menggiriskan itu berada di sini? Apa hubungannya dengan Toga, yang menjadi kepala desa Gebang? Batin Dewa Arak terus dibebani bermacam-macam pertanyaan. Tapi Dewa Arak tidak bisa berpikir lebih lama lagi. Suara kain robek yang terdengar dari bawah, disusul jerit ketakutan seorang wanita memaksanya bertindak cepat. Brakek, atap rumah itu hancur berantakan ketika Dewa Arak menghajarnya. Karuan saja hal itu mengejutkan Raksasa Rimba Neraka. Padahal, laki-laki tinggi besar itu baru saja menindih tubuh wanita yang tak lain dari Kasmi. Cepat-cepat dilentingkan tubuhnya. Wut! Serentetan angin pukulan yang mengandung hawa panas telah menyambar ke arah Raksasa Rimba Neraka, ketika kedua kakinya hinggap di tanah. Sebentar kemudian, meluncur sesosok bayangan ungu dari atap yang telah ambrol. Tidak ada jalan lain bagi Raksasa Rimba Neraka, kecuali melompat menghindar. Laki-laki tinggi besar itu menyadari betul kalau angin pukulan yang menyambarnya itu mengandung tenaga dalam yang amat kuat. Dan ia tidak berani berlaku ceroboh. Brakek! Tembok yang terbuat dari tembok batu itu ambrol terhantam tubuh si raksasa yang menabraknya dalam upaya keluar ruangan. Blar! Lantai tempat kakek tinggi besar tadi berdiri langsung ambrol, ketika angin pukulan Dewa Arak yang tidak mengenai sasaran menghantamnya. Tampak sebuah lubang besar tercipta akibat pukulan itu. Hup! Secepat kedua kakinya mendarat di tanah, secepat itu pula Dewa Arak memalingkan wajahnya. Di sebuah pembaringan, nampak tergolek seorang gadis dalam keadaan tanpa busana.
Kulitnya yang putih mulus, dan lekuk-lekuk tubuhnya yang menggairahkan membuat Dewa Arak menelan ludah. Melihat keadaan gadis ini yang diam tidak bergerak, Dewa Arak segera saja tahu kalau gadis ini tertotok lumpuh. Arya segera bergerak mendekati. Tentu saja, mau atau tidak mau, tubuh yang mulus indah dan menantang itu terlihat olehnya. Jantung pemuda berambut putih keperakan ini berdebar tegang. Kedua tangannya terasa dingin, darah kelaki-lakiannya seketika bergolak. Sambil menarik napas untuk menenangkan hatinya yang terguncang, Arya menggerakkan tangannya membuka totokan yang membuat gadis itu lumpuh. "Cepat kenakan pakaianmu, dan pergilah," perintah Arya sambil melesat keluar, melalui lubang di tembok yang dibuat raksasa rimba neraka tadi. Kasmi buru-buru mencari pakaian, dan dengan tergesa-gesa mengenakannya. Dalam hati ia bersyukur, di saat terakhir muncul seorang yang menolongnya. Sementara itu, begitu keluar dari ruangan, Dewa Arak terkejut. Ternyata di luar telah menanti banyak sekali sosok tubuh. Tapi yang menjadi perhatian Arya hanya satu, yaitu sosok yang tingginya 1,5 kali manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan raksasa rimba neraka yang amat tangguh. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Dewa Arak segera meraih guci dari punggungnya. Kemudian diangkatnya ke atas kepala, dan dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar begitu arak itu memasuki mulutnya. Sesaat kemudian, langkahnya pun mulai sempoyongan. "Hahaha, kiranya kau orangnya." Pantas begitu usilan, teriak raksasa rimba neraka keras, begitu melihat Dewa Arak keluar dari ruangan itu. Memang dia sudah merasakan kehebatan pemuda berambut putih keperakan itu tadi siang, terutama tenaga dalamnya. Hiya. Kali ini di luar kebiasaannya, Dewa Arak mendahului menyerang. Pemuda ini bermaksud membuat repot raksasa rimba neraka agar Kasmi dapat meloloskan diri. Wut, guci di tangan kanannya diayunkan deras ke arah kepala si raksasa itu. Angin keras mengiringi tibanya serangan itu. Raksasa rimba neraka yang sudah mengetahui kelihayan pemuda di hadapannya, memang sejak tadi sudah bersiap siaga. Pertarungan tadi siang memang membuatnya penasaran bukan main. Selama puluhan bahkan mungkin ratusan kali bertanding, belum pernah ilmu pukulan tinju geledek miliknya ditahan lawannya. Tapi ternyata, Dewa Arak mampu membuat ilmu andalannya itu tidak berdaya. Ingin dibuktikannya sekali lagi, apakah memang pemuda pemabuk ini mampu membuat ilmu andalannya itu tidak berdaya? Maka tanpa ragu-ragu lagi, diangkat tangan kirinya melindungi kepala. Klang! Benturan keras yang terjadi antara guci Dewa Arak dengan tangan kiri raksasa rimba neraka menimbulkan suara berdentang nyaring. Tampak tubuh kakek tinggi besar itu terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Begitu pula Dewa Arak. Seperti kejadian sebelumnya, tenaga dalam mereka memang berimbang. Berkat keistimewaan ilmu, belalang sakti, Dewa Arak lebih dulu berhasil mematahkan daya dorong yang membuat tubuhnya terhuyung-huyung. Dan kini, kembali tubuhnya melesat menyambar, sementara gucinya sudah terikat kembali di punggung. Entah kapan dan bagaimana caranya, guci itu telah berada di punggung kembali. Bahkan raksasa rimba neraka sendiri tidak tahu. Yang diketahui laki-laki bertubuh raksasa itu, kedua tangan Dewa Arak dengan kecepatan tinggi menyambar bertubi-tubi. Gerakan tangannya begitu aneh, mengancam pelipis dan ubun-ubunnya. Raksasa rimba neraka kaget bukan main. Posisinya tidak memungkinkan untuk menangkis serangan yang nantinya hanya akan memperburuk keadaan. Maka buru-buru dibanting tubuhnya ke tanah kemudian bergulingan menjauh. Dan tepat pada saat itu, Kasmi melesat keluar dari kamar. Namun sayang, ternyata di luar bukan hanya ada raksasa rimba neraka saja. Di situ juga ada Gajula, Toga, dan puluhan anak buahnya. Maka begitu gadis itu keluar, segera mereka mengurungnya. Dewa Arak sadar kalau keadaan itu amat berbahaya. Kalau tidak bertindak keras, sulit baginya untuk membawa keluar gadis itu. Raksasa rimba neraka kelihatannya terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Hiya, tiba-tiba Dewa Arak berteriak keras. Kedua tangannya dihentakkan ke depan. Inilah jurus pukulan belalang, yang jarang sekali digunakan, kalau tidak terpaksa sekali. Wus, angin berhawa panas menyambar deras ke arah kerumunan orang yang menghadang langkah Kasmi. Bres, beberapa sosok tubuh terlempar jauh, kemudian ambruk ke tanah dan terguling-guling jauh. Sekujur tubuh mereka hangus. Dari mulut, hidung, dan telinga mengalir darah segar. Mereka memang tewas seketika. Sementara itu, Toga, Gajula, dan belasan orang lain yang berhasil menyelamatkan diri, bergidik ngeri melihat akibat angin pukulan itu. Cepat pergi,
teriak Arya ketika melihat gadis yang diusahakan setengah mati untuk lolos dari situ, malah terbengong-bengong. Bentakan Dewa Arak berhasil menyadarkan Kasmi dari ketertegunannya. Segera gadis ini bergerak kabur dari situ. Tapi Toga dan Gajula tidak membiarkannya lolos. Dan cepat-cepat mereka bergerak mengejar. Dewa Arak tidak bisa membantu Kasmi lagi, karena tampak raksasa rimba neraka itu sudah berhasil memperbaiki posisinya. Terpaksa dipusatkan perhatiannya lagi pada kakek raksasa ini kalau masih ingin hidup. Arya menggertakkan gigi. Kembali kedua tangannya dihentakkan ke depan. Wus, raksasa rimba neraka tidak mau kalah. Dikepalkan kedua tangannya, lalu dipukulkan ke depan. Wus, blar. Dua tiupan angin pukulan yang sama-sama mengandung hawa panas itu bertemu di udara. Ledakan keras luar biasa terjadi bagaikan gunung runtuh. Keadaan di sekitar tempat itu bergetar hebat bagai dilanda gempa. Bahkan bangunan-bangunan yang berada di sekitar tempat itu pun bergetar hebat. Tapi yang lebih hebat lagi, adalah yang dialami kedua tokoh sakti yang tengah bertarung itu. Baik tubuh Dewa Arak maupun tubuh raksasa rimba neraka, sama-sama terjengkang ke belakang. Dan serentetan hawa panas merayap di sekujur tubuh masing-masing. Terdengar pekikan tertahan, disusul terhuyungnya tubuh Kasmi. Rupanya Toga dan Gajula berhasil mengejarnya. Dan dalam keadaan kondisi tubuh yang kurang sehat, Kasmi tidak mungkin mampu menghadapi kedua orang lihai itu. Segera saja, gadis itu terdesak hebat. Sampai akhirnya, sebuah pukulan telak Toga berhasil mendarat di dadanya. Walaupun sekujur tubuh Dewa Arak dilanda rasa panas, tapi tidak separah yang diderita raksasa rimba neraka. Dan ketika melihat keadaan Kasmi, Arya menggertakkan gigi menahan kemarahan yang meluap. Kemudian, tubuhnya melesat ke tempat Gajula dan Toga yang tengah mengeroyok Kasmi. Karuan saja, Gajula dan Toga menjadi gentar bukan main, karena sudah melihat kedahsyatan pemuda berambut putih keperakan itu. Maka begitu melihat tubuh pemuda itu melayang mendekati, keduanya pun berlari menghindar. Tanpa menghiraukan Toga dan Gajula, Dewa Arak segera menyambar tubuh Kasmi yang sudah limbung itu. Dipondong dan dibawanya gadis itu kabur dari situ. Tak ada seorang pun yang berani menghalangi kepergian Dewa Arak. Sedangkan raksasa rimba neraka, orang satu-satunya yang dapat menahan Arya, tengah sibuk mengusir serangan hawa panas yang merayap di sekujur tubuhnya. Maka, tanpa mengalami kesulitan sama sekali, Kasmi dapat lolos di bawah Dewa Arak. Ringan tanpa suara, kedua kaki Arya hinggap di tanah, di luar pagar tembok yang mengelilingi rumah gedung milik Toga. Tubuhnya tampak terhuyung begitu kedua kakinya mendarat di tanah, tapi tidak dipedulikan. Dan terus berlari, walaupun disadari kalau dirinya telah terkena serangan hawa panas, pemuda itu juga tidak mempedulikan. Padahal kalau tidak segera diusir akan mengakibatkan luka dalam. Arya terus berlari cepat, walaupun tempat tinggal kepala desa itu telah jauh dilewatinya. Dan kini perasaan pening mulai menjalari kepala Dewa Arak. Seketika, pemuda berambut putih keperakan ini memperlambat larinya. Dan di saat itu, terdengar sebuah bentakan nyaring. Manusia cabul, lepaskan wanita itu. Belum habis gema suara bentakan itu, sesosok bayangan yang belum terlihat jelas telah menyerangnya. Dan Arya mencoba mengelak, tapi keadaan tubuhnya yang tidak memungkinkan begitu menyulitkannya. Bukek, pukulan dari sosok bayangan itu telak mengenai pangkal lengannya. Dewa Arak mengeluh tertahan, dan tubuhnya langsung terjengkang. Dan dengan demikian, tubuh Kasmi yang tengah dipondongnya terlepas dan terlempar. Tapi sebelum tubuh gadis itu terjatuh di tanah, si penyerang telah terlebih dulu bergerak. Tubuh Kasmi berhasil ditangkap orang itu. Arya menggeleng-gelengkan kepalanya. Hawa panas yang menyerang membuat pandangannya berkunang-kunang. Sehingga, Dewa Arak kini tidak bisa melihat jelas sosok tubuh di hadapannya. Tapi bentuk tubuh pemuda itu masih bisa dikenali. Jelas, dia adalah murid pengemis tongkat merah. Dan kini samar-samar terdengar ucapan si penyerang. Kau tidak apa-apa, Kasmi? Tampaklah si penyerang tengah meletakkan gadis itu di bawah sebatang pohon. Pikiran Arya yang cerdas segera saja dapat menduga kalau pemuda itu adalah teman wanita yang ditolongnya. Itu terbukti dari ucapannya tadi. Memang tadi gadis itu sempat mengenalkan nama padanya. Dan nama Kasmi adalah nama yang disebutkan gadis itu. Jadi kemungkinan, pemuda itu salah paham padanya. Dan kini, tampak pemuda teman Kasmi itu hendak menyerang Dewa Arak. Tahan, ucap Dewa Arak lemah. Digoyang-goyangkan tangannya di depan dada.
Tapi Sabta kelihatannya sudah marah bukan main ketika melihat pemuda berambut putih keperakan itu membawa lari orang yang dicintainya. Dia tidak mempedulikan cegahan itu. Keadaannya yang waktu itu setengah sadar, membuatnya lupa kalau pemuda yang berada di hadapannya inilah yang telah menyelamatkan dirinya dan gurunya. Apalagi saat itu, kemarahan tengah melanda hatinya. Kembali tangannya bergerak melancarkan serangan. Dewa Arak kaget sekali. Walaupun tidak melihat jelas serangan itu, tapi dari suara desir angin saja dapat diketahui kalau pemuda di hadapannya tengah menyerangnya secara ganas. Padahal, bukankah pemuda itu tahu kalau dialah yang telah menyelamatkan dirinya dan gurunya dari keganasan raksasa rimba neraka? Kenapa kini pemuda itu hendak membunuhnya? Perasaan penasaran dan keinginan untuk menyelamatkan nyawanya yang hanya satu-satunya, membuat Dewa Arak jadi mata gelap. Hiya, sambil berteriak keras, Dewa Arak menghentakkan kedua tangannya ke depan. Wus, angin berhawa panas menyambar deras memapak serangan Sabta. Pemuda tinggi besar ini menjadi kaget bukan main. Cepat dilempar tubuhnya ke samping, dan bergulingan di tanah. Brakek, sebatang pohon sebesar pelukan orang dewasa hancur berantakan ketika angin pukulan Dewa Arak yang tidak mengenai sasaran menghantam. Huakek, tiba-tiba Dewa Arak memuntahkan darah segar dari mulutnya. Memang karena pengerahan tenaga yang dipaksakan, akibatnya hawa panas yang menyebar di seluruh tubuh telah melukainya. Tapi Arya tidak memperdulikannya. Segera dia melesat kabur dari situ, meninggalkan Sabta yang masih terpaku menatap akibat angin pukulan yang dilepaskan Dewa Arak. Raksasa Rimba Neraka, Jilid 6. Oh, Kasmi mengeluh lirih. Sepasang matanya yang berbulu lentik mengerjap-ngerjap. Gadis ini memang jatuh pingsan sewaktu Dewa Arak terjengkang diserang Sabta. Sementara Sabta yang sejak tadi menunggui Kasmi yang tergolek pingsan, seketika menjadi berseri-seri wajahnya begitu melihat gadis itu sadar. Di mana dia? Tanya putri angkat pengemis tongkat merah ini. Sepasang matanya berkeliaran ke sana kemari, seolah-olah mencari sesuatu. Mencari siapa? Kasmi? Sabta balas bertanya. Kecewa juga hatinya, melihat betapa gadis itu sepertinya tidak memperhatikan dirinya. Pemuda yang menolongku, ada suatu perasaan aneh yang menyelinap di hati gadis ini ketika teringat Dewa Arak. Wajahnya jantan, keperkasaan, dan tindak tanduknya yang begitu tenang, begitu mengagumkan hatinya. Seketika, wajah pemuda berhidung melengkung ini berubah. Siapa? Pemuda berambut putih keperakan, jelas Kasmi. Pemuda yang memondongmu, tanya Sabta. Ada nada tidak senang dalam suara itu. Kasmi tentu saja merasakan adanya nada ketidaksenangan dalam suara itu. Sepasang alis yang bagus bentuknya itu pun berkerut. Ditatapnya wajah pemuda di hadapannya itu lekat-lekat. Mendadak, terbayang kembali sesosok bayangan yang memukul pemuda yang memondongnya sehingga tubuhnya terlempar dan jatuh pingsan. Jadi kau rupanya yang menyerang pemuda itu sampai terjengkang. Pucat wajah Sabta seketika, tapi pantang baginya menyembunyikan perbuatannya. Ya, jawabnya tegas, akulah yang menyerangnya. Lalu, kemana dia? Desak Kasmi. Tajam dan keras nada suaranya. Kabur. Sehabis melepaskan pukulan yang menimbulkan akibat mengerikan pada pohon itu, sahut Sabta sambil menunjuk pohon yang terkena angin pukulan Dewa Arak. Kasmi menolehkan kepalanya, memandang ke arah telunjuk tangan Sabta. Meremang bulu kuduk gadis itu melihat pohon yang begitu besar, hancur berantakan. Beberapa saat lamanya putri angkat pengemis tongkat merah ini terpaku. Aku tahu pasti, tidak akan mungkin dia melepaskan pukulan sedahsyat itu kalau nyawanya tidak terancam. Aku tahu dia terluka dalam, karena berkali-kali sewaktu membawaku lari, langkahnya sempoyongan dan hampir jatuh. Sabta menghela napas. Memang kuakui, Kasmi, pemuda itu berusaha mencegah seranganku. Dan yang pasti, kau menyerangnya dengan sebuah pukulan mematikan, bukan? Selak Kasmi berapi-api. Tidak mungkin dia bertindak demikian hingga mengeluarkan pukulan yang sangat menguras tenaga. Kau tahu, saat itu dia telah terluka dalam karena bertarung melawan raksasa rimba neraka dan antek-antek musuh besarmu. Kalau tidak, jangan harap kau dapat merubuhkannya. Sabta mengangkat kepalanya. Kesal juga pemuda ini disalahkan terus-menerus. Kuakui, aku memang salah. Tapi itu tidak berarti kau terus membela pemuda itu. Aku terpaksa menyerangnya, karena khawatir pemuda itu akan berbuat tidak baik kepadamu. Kasmi tersadar seketika. Memang disadari kalau sikapnya tidak adil. Sabta sebenarnya sama sekali tidak bersalah. Pemuda itu terpaksa berbuat demikian karena khawatir akan keselamatan dirinya. Maafkan aku, Kang, ucap gadis itu perlahan.
Sapta tersenyum perlahan. Kecerahan pada wajahnya pun nampak kembali. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau sama sekali tidak bersalah. Tapi yang jelas, aku bersalah pada pemuda penolongmu itu. Kelak bila berjumpa kembali dengannya, aku akan meminta maaf, jelas Sapta. Pemuda ini memang mengakui kalau hatinya terbakar api cemburu terhadap Dewa Arak. Akibatnya, dia menyerang lebih dulu. Kasmi hanya dapat mengangguk. Nah, sekarang mari kita menemui guru, ajak Sapta. Heh, kita kembali ke perguruan? Langkah kaki Kasmi seketika terhenti. Tentu saja tidak. Lalu, guru memang telah berada di desa ini, jelas Sapta. Ayah ada di desa ini? Tanya Kasmi setengah tidak percaya. Ya, jawab Sapta membenarkan. Kemudian diceritakan semuanya. Sejak dirinya tertangkap sampai dibawa kabur gurunya. Dan ketika kami berdua merasa lapar, aku pamit pada guru untuk berburu binatang. Siapa sangka aku melihat sesosok bayangan tengah memanggul tubuh wanita. Karena curiga, dia kuikuti. Kutinggalkan kelinci yang telah kudapatkan. Sinar bulan membantuku untuk mengetahui kalau kaulah orang yang dibawa lari orang itu. Dan seterusnya kau sendiri pun tahu. Kasmi mengangguk-anggukkan kepala. Sesaat kemudian, keduanya terperangkap dalam keheningan. Sekarang, mari kita berangkat, ajak Sapta. Setelah berkata demikian, tubuh Sapta pun melesat sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, agar cepat sampai ke tujuannya. Kasmi pun segera melesat mengikuti. Tak lama kemudian, suasana di sekitar tempat itu pun kembali sepi. Pengemis tongkat merah bangkit berdiri. Pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah kaki. Semula kakek ini menyangka kalau Saptalah pemilik langkah kaki itu. Pemuda itu memang sejak tadi ditunggunya. Tapi, ketika telinganya menangkap dua langkah kaki mendekati tempatnya, kecurigaannya pun timbul. Dalam sekejap, pikiran kakek pengemis ini berputar. Tiba-tiba, hup, ringan tanpa suara, kedua kakinya hinggap di cabang sebuah pohon. Dari sini, mudah baginya untuk mengetahui, apakah yang datang itu kawan ataukah lawan. Berkat sinar bulan yang cukup terang, kakek ini dapat melihat cukup jelas dua orang yang melangkah mendekati tempatnya. Dan begitu jelas terlihat orang yang bergerak mendekatinya, kegembiraan kakek ini pun meledak. Tampak di bawah sana Sapta dan seorang gadis yang membuatnya gembira bukan main. Betapa tidak, karena gadis itu adalah Kasmi, anak angkatnya yang menurut cerita Sapta tertawan raksasa rimba neraka. Semula begitu mendengar anak angkatnya tertangkap, pengemis tongkat merah sudah tidak mempunyai harapan lagi akan keselamatan Kasmi. Dia telah mendengar kebiasaan terkutuk tokoh rimba neraka yang menggiriskan itu. Selain kebiasaannya memakan daging manusia, dia juga suka mempermainkan wanita. Sebenarnya kakek itu bersama Sapta sudah menyusun rencana untuk membebaskan Kasmi, sehabis mengisi perut. Berhasil atau tidak bukan masalah. Demikian keputusan mereka berdua, tapi kenyataannya, kini gadis itu berjalan bersama muridnya dalam keadaan selamat. Apakah Sapta telah pergi ke sana seorang diri dan menyelamatkannya? Ataukah gadis itu sendiri yang berhasil menyelamatkan diri? Hup, ringan tanpa suara, pengemis tongkat merah mendaratkan kedua kakinya di tanah, tepat di depan Sapta dan Kasmi. Tentu saja Sapta dan Kasmi kaget bukan main. Seketika, seluruh urat saraf di tubuh mereka menegang, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tapi begitu mengenali orang yang secara mendadak berada di hadapan mereka, seketika itu juga urat-urat saraf di tubuh keduanya kembali mengendur. Guru, seru Sapta. Ayah, ujar Kasmi tak mau kalah. Kedua tangannya langsung dikembangkan. Ditubruknya ayah angkatnya. Pengemis tongkat merah memeluk tubuh anak angkatnya erat-erat. Diusap-usapnya rambut tebal dan hitam milik gadis itu. Suaranya terdengar tersendat. Ayah hampir tidak percaya melihatmu, Kasmi. Menurut penuturan Sapta, kau ditangkap raksasa rimba neraka. Bagaimana kau bisa lolos dari tangan raksasa itu? Kasmi melepaskan pelukannya. Ditatapnya wajah kakek kurus kering di hadapannya dalam-dalam. Sepasang mata gadis ini nampak memerah. Memang, kini rasa takut belum sepenuhnya hilang dari hati Kasmi. Rasa takut akan terjadinya sesuatu yang mengerikan, dan hampir menghancurkan masa depannya. Seseorang telah menolongku, ayah. Ah, pengemis tongkat merah berseru kaget. Siapa orang yang berani mati membebaskan tawanan raksasa rimba neraka itu? Perasaan bingung menggayuti hatinya. Apakah orang itu Sapta? Tanya kakek itu dalam hati. Seketika, wajah pemuda tinggi besar itu memerah. Jawaban gurunya itu mengingatkan betapa dia telah melakukan perbuatan tercela. Dia telah melukai penolong Kasmi,
walaupun hal itu tidak disengaja. Dewa Arak, ayah, tegas Kasmi. Dewa Arak, teriak kakek pengemis ini kaget. Kasmi menganggukkan kepala membenarkan. Lalu, gadis berpakaian jingga itu pun menceritakan semuanya. Dari mulai kedatangan Dewa Arak di saat ancaman mengerikan hampir menimpanya, sampai Dewa Arak terluka oleh Sabta karena kesalahpahaman. Memang, berita tentang keluhuran budi Dewa Arak tidak berlebihan. Walaupun kita sama sekali bukan kerabat atau sahabatnya, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk menolongmu. Sungguh besar budi yang kita terima darinya. Entah kapan dapat membalasnya, keluh kakek itu. Dan kau, Sabta, ingat, kau harus meminta maaf padanya atas perbuatanmu itu. Mengerti, guru, pemuda berhidung melengkung itu menganggukkan kepalanya. Nah, sekarang pangganglah dulu kelinci hasil tangkapanmu itu, Sabta, ujar pengemis tongkat merah mengalihkan pembicaraan. Sabta segera mengerjakan perintah gurunya, membakar kelinci yang sejak tadi dijinjingnya. Tak lama kemudian, mereka pun sudah sibuk mempersiapkan semuanya. Seorang kakek bertubuh tinggi besar, 1,5 kali manusia biasa, bergerak cepat mendaki lereng gunung jarak. Kakek tinggi besar ini adalah raksasa rimba neraka. Tujuannya mendaki gunung itu jelas mencari pengemis tongkat hitam. Dan dari penduduk yang tinggal di sekitar lereng gunung itu, raksasa rimba neraka telah tahu markas perguruan tongkat merah. Raksasa rimba neraka memang mempunyai aturan aneh. Setiap lawan yang telah kalah olehnya harus mati. Pengemis tongkat merah memang telah dikalahkan. Tapi karena keburu ada yang menolong, kakek kurus kering ini tidak tewas di tangannya. Berkat ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai tingkatan tinggi, tak lama kemudian raksasa rimba neraka telah menemukan tempat itu. Kakek raksasa itu memandangi bangunan yang terbuat dari bilik bambu, dan mempunyai halaman luas yang dikelilingi pagar bambu tinggi. Di atas pintu gerbang, terpampang papan lebar yang bertuliskan huruf-huruf yang berbunyi, Perguruan Tongkat Merah. Hanya beberapa kali lompatan saja, kakek raksasa ini sudah berada di depan pintu gerbang. Dan tiba-tiba, 2 orang murid perguruan yang berjaga di depan pintu gerbang, langsung menghadang langkah kakek ini. Mereka saling memiringkan tongkat berwarna merah yang digenggam, sehingga membentuk tanda silang. Siapa kisanak ini? Mengapa memasuki daerah kekuasaan perguruan tongkat merah? Tanya salah seorang yang berjaga-jaga. Wajahnya nampak memancarkan kekagetan melihat tubuh kakek yang berdiri di hadapannya. Sikap keduanya nampak waspada. Melihat dandanan kakek di hadapan mereka ini saja, mereka sudah bisa memperkirakan kalau kakek ini bukanlah tokoh baik-baik. Hahaha, raksasa rimba neraka tertawa bergelak. Aku datang untuk membunuh pengemis tongkat merah. Sekaligus ingin menghancurkan perguruan ini. Keparat, teriak salah seorang dari penjaga itu. Tongkat merah di tangannya pun disabetkannya. Tujuannya mungkin kepala, tapi karena si penjaga ini ukuran tubuhnya biasa saja, sementara raksasa rimba neraka memiliki tubuh di atas sewajarnya, maka serangannya pun hanya mengancam bawah pundak kakek raksasa itu. Raksasa rimba neraka tersenyum mengejek. Dibiarkan saja sabetan tongkat ke arah pangkal lengannya itu. Bukek, krakek, telak dan keras sekali tongkat itu menghantam sasarannya. Tapi akibatnya, tongkat yang menghajar pangkal lengan raksasa rimba neraka justru yang patah. Hahaha, kembali kakek tinggi besar itu tertawa terbahak-bahak. Berbarengan dengan itu, kedua tangannya diulurkan ke depan. Tap, tap, tanpa kedua penjaga itu sempat berbuat apa-apa, kuduk keduanya sudah dicengkeram tangan si raksasa itu. Kedua penjaga itu memekik tertahan. Dirasakan tulang leher belakang mereka patah-patah. Belum lagi mereka sempat berbuat sesuatu, tangan raksasa rimba neraka bergerak. Prakek, terdengar suara berderak keras ketika kedua kepala penjaga yang sial itu diadu satu sama lain. Cairan kental berwarna kemerahan, berikut cairan kental berwarna keputihan langsung muncrat dari kepala yang pecah itu. Tidak ada lagi suara yang terdengar. Dan ketika kakek tinggi besar itu melepaskan cengkeramannya, tubuh kedua penjaga yang sial itu pun ambruk ke tanah. Mati. Tentu saja keributan yang terjadi di depan pintu gerbang itu segera mengundang murid-murid lainnya. Dalam waktu sekejap saja, seluruh murid perguruan tongkat merah yang berjumlah sekitar 12 orang berkumpul di depan raksasa rimba neraka dengan sikap mengancam. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati mereka melihat kematian rekan mereka yang begitu mengerikan. Tanpa banyak tanya lagi, mereka pun bergerak menyerbu. Hiya, haat, dengan didahului jerit melengking nyaring, tongkat-tongkat mereka pun berkelebat cepat menyambar ke arah berbagai bagian tubuh raksasa rimba neraka.
Bukek, bukek, takek. Suara berdebukan terdengar susul menyusul ketika hujan serangan tongkat itu mendarat pada sasaran masing-masing. Raksasa rimba neraka memang tidak menghindari semua serangan itu. Dengan tenaga dalamnya yang jauh di atas lawan-lawannya, pukulan tongkat-tongkat itu tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan sebagian besar tongkat yang menghantam sasarannya patah-patah. Sekarang giliranku, ucap raksasa itu keras ketika tidak ada lagi hujan serangan tongkat menyambarnya. Belum lagi gema suara ucapannya lenyap, tangan kakek raksasa itu bergerak ke sana kemari. Sederhana saja gerakannya, tapi akibatnya hebat bukan main. Kemanapun tangannya bergerak, sudah dapat dipastikan ada satu jiwa yang melayang. Jerit kematian terdengar saling susul dibarengi berjatuhannya tubuh-tubuh yang sudah ditinggalkan nyawanya. Ah, ah, dua jeritan melengking panjang, mengiringi robohnya dua orang terakhir yang masih hidup. Hahaha, raksasa rimba neraka kembali mengumandangkan tawanya ketika melihat tidak ada lagi sosok tubuh yang masih berdiri. Semuanya telah tewas dalam keadaan mengerikan. Tapi rupanya, kakek tinggi besar ini belum puas terhadap semua perbuatan yang dilakukan. Didekatinya sebatang pohon sebesar pelukan orang dewasa yang berdaun lebat. Setelah jarak antara dirinya dengan pohon itu hanya sekitar 3 tombak, raksasa ini menjulurkan kedua tangannya ke depan. Kemudian perlahan-lahan tangannya dikepalkan. Suara berkerotokan keras terdengar ketika kakek tinggi besar ini mengepalkan tangannya. Lambat tapi penuh tenaga, kedua tangan yang telah terkepal keras itu ditariknya ke pinggang. Suara berkerotokan semakin terdengar keras ketika kedua tangan itu ditarik. Hiat! Sambil berteriak keras melengking yang membuat sekitar tempat itu bergetar hebat, raksasa rimba neraka memukulkan kedua tangannya yang terkepal itu ke depan. Wood! Bres! Pral! Angin berhawa panas menderu keras, lalu menyambar ke arah rerimbunan dedaunan. Dan secepat angin pukulan itu mengenai rerimbunan dedaunan itu, secepat itu pula dedaunan itu terbakar. Dalam waktu sekejap saja, api telah berkobar besar. Haat! Sekali lagi raksasa rimba neraka memukulkan kedua tangannya ke depan. Kali ini ke arah batang pohon besar itu. Wus! Braakek! Pohon itu langsung rubuh ketika angin pukulan kakek tinggi besar itu menghantamnya. Tampak bagian dalam batang pohon itu hangus bagai terbakar. Kembali kakek raksasa ini menggerakkan tangannya, tapi dengan gerakan berbeda dengan sebelumnya. Kali ini raksasa rimba neraka melakukan gerak mendorong. Wus, wuk, brakek. Hebat luar biasa tenaga dalam yang dimiliki raksasa rimba neraka ini. Dengan angin pukulannya, pohon itu didorong sehingga jatuh tepat di depan salah satu bangunan perguruan tongkat merah. Seketika itu juga, api yang tengah membakar pohon itu menjalar ke arah bangunan berdinding bilik bambu. Mendapat sasaran yang memang mudah terbakar ini, api pun lebih cepat berkobar. Hahaha, raksasa rimba neraka tertawa terbahak-bahak, memandangi api yang berkobar melahap bangunan itu. Sekujur tubuhnya nampak penuh keringat. Napasnya pun memburu hebat. Memang apa yang baru saja dilakukannya, banyak menguras tenaga. Sebenarnya kalau kakek raksasa ini hanya ingin membakar bangunan itu, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Dia bisa langsung mengerahkan tinju geledek pada dinding bangunan dari bilik itu. Dan itu akibatnya sama saja. Dan memang, raksasa rimba neraka sebenarnya hanya ingin mengetahui kemampuan dirinya. Dan ternyata memang mampu, hahaha. Diiringi tawa terbahak-bahak, ditinggalkannya tempat yang perlahan namun pasti mulai habis dimakan api. Namun tanpa diketahui, ada sesosok tubuh yang berlari meninggalkan tempat itu. Keparat, pengemis tongkat merah memaki. Wajah kakek kurus kering ini nampak merah padam. Kedua tangannya terkepal erat. Terdengar suara bergemeletak dari tulang-tulang tangan yang mengepal itu. Dipandangi dalam-dalam sosok tubuh di hadapannya. Sosok tubuh muridnya yang berhasil melarikan diri sewaktu raksasa rimba neraka mengamuk di sana. Sapta dan Kasmi pun nampak pucat wajahnya. Benarkah ciri-ciri orang yang kau sebutkan itu, Kantara? Tanya kakek pengemis ini lagi, untuk memastikan. Benar, guru. Pengemis tongkat merah mengangkat wajahnya. Kalau begitu, aku harus membalas perlakuannya. Mati pun tidak mengapa, asal berhasil membunuh kawanan mereka sebanyak-banyaknya. Aku ikut. Ayah, tegas Kasmi buru-buru. Aku juga, guru. Sapta tak mau kalah. Begitu pula aku, guru, pinta Kantara. Kakek kurus kering ini memandangi wajah anak dan murid-muridnya satu persatu. Ada nada kebanggaan terpancar di mata kakek ini. Sudah dipertimbangkan masak-masak keputusan kalian itu? Sudah, guru, sahut mereka serentak.
Sekalipun taruhannya adalah nyawa kalian sendiri, kami tidak takut. Bagus, kalau begitu, mari kita berangkat, ajak kakek itu seraya beranjak dari situ. Sapta, Kasmi, dan Kantara berjalan mengikuti. Telah bulat tekad mereka untuk menumpas gerombolan Toga dan kawan-kawan sekalipun harus berkorban nyawa. Raksasa Rimba Neraka, Jilid 7. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Dewa Arak berlari meninggalkan Sapta. Arya tahu kalau murid pengemis tongkat merah salah paham. Mungkin dia disangka hendak berbuat sesuatu yang tidak senonoh terhadap gadis itu. Maka dengan itu, terpaksa ditinggalnya pemuda itu. Tapi belum berapa jauh berlari, tubuh Dewa Arak mulai limbung dan akhirnya tak mampu bertahan. Tanpa ampun lagi, dia terjatuh di tanah. Untuk beberapa saat lamanya, pemuda berbaju ungu itu sama sekali tidak bergerak. Dibiarkan saja tubuhnya tergolek di tanah. Arya memang bermaksud meredakan dulu napasnya yang memburu. Setelah alur napasnya kembali normal, Dewa Arak beringsut mendekati rerimbunan semak yang agak tersembunyi. Di sudut bibir pemuda itu nampak bercak-bercak cairan darah merah. Dikeluarkan sebuah obat pulung yang terjepit di sebuah gulungan kain yang terselip di pinggangnya. Dewa Arak mengambil sebutir, kemudian menelannya. Obat itu memang manjur untuk menyembuhkan luka dalam. Beberapa saat kemudian, Arya mulai diserang rasa kantuk. Dan perlahan namun pasti, sepasang mata itu mulai mengatup. Tak lama kemudian, Dewa Arak pun tertidur. Cukup lama juga pemuda itu tertidur. Dan ketika terbangun, yang terasa adalah lemas yang amat sangat. Tapi, rasa nyeri yang melanda dadanya sudah tidak ada lagi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, pemuda berambut putih keperakan ini segera duduk bersila. Punggungnya diluruskan, sementara kedua tangannya dirangkapkan di depan dada. Tak lama kemudian, Arya sudah tenggelam dalam keheningan semadi untuk memulihkan tenaganya kembali. Waktu berlalu tak terasa, malam pun berganti pagi. Tapi, Arya masih belum juga menghentikan semadinya. Sampai matahari naik tinggi, baru pemuda itu menghentikan semadinya. Hah, Dewa Arak mendesah lega. Kini seluruh tubuhnya terasa segar kembali dan tenaganya pun telah pulih. Perlahan, Arya bangkit dari bersilanya. Kemudian berdiri menyandar pada sebatang pohon. Sepasang matanya menerawang ke depan, sementara benaknya berpikir keras mengingat hal aneh yang dijumpainya semalam. Memang Dewa Arak tengah dilanda kebingungan. Mengapa raksasa Rimba Neraka ada di rumah kepala desa Gebang? Padahal menurut cerita Ki Marta, kepala desa itu adalah Toga. Dan dia itu bekas kepala pengawal Ki Panjar. Juga sebenarnya Toga bukan tokoh golongan hitam. Lalu, bagaimana bisa bersama raksasa Rimba Neraka? Tapi sampai otaknya lelah berpikir, Dewa Arak belum juga mendapatkan jawabannya. Pemuda berbaju ungu ini sadar kalau jawaban bagi semua pertanyaannya ada di rumah kepala desa Gebang. Maka seketika, tubuh Dewa Arak ini pun kembali melesat ke sana. Cepat bukan main gerakannya, sehingga dalam sekejap saja, yang nampak hanya sebuah titik hitam kecil. Dan akhirnya, titik kecil itu lenyap di kejauhan. 4 sosok tubuh berkelebat cepat ke arah rumah kepala desa Gebang. Mereka adalah pengemis tongkat merah, Sapta, Kasmi, dan Kantara. Ingat, Sapta, kau tidak perlu menghiraukan diriku. Aku akan mencoba menahan raksasa Rimba Neraka, dan kau cari musuh besar yang telah membunuh keluargamu. Kasmi akan membantumu. Mengerti? Jelas pengemis tongkat merah sambil terus berlari. Sapta menganggukkan kepalanya pertanda mengerti. Tak lama kemudian, keempat sosok tubuh itu pun sudah berada di depan pintu gerbang rumah besar dan megah yang berhalaman luas itu. Rumah kepala desa Gebang. Tentu saja, 2 orang yang menjaga pintu gerbang itu mengenali Sapta dan Kasmi, yang telah menewaskan banyak teman mereka. Dan keduanya pun sadar, kalau bukan tandingan muda-mudi yang berkepandaian tinggi itu. Maka, seketika diputuskan untuk memberitahu teman-teman mereka. Sebelum kedua orang itu sempat berbuat sesuatu, Kasmi dan Sapta bergerak cepat. Tanpa sungkan-sungkan lagi, mereka telah menghunus senjata masing-masing. Sapta dengan tombak pendek, dan Kasmi dengan pedang. Wut, wuk, 2 buah senjata itu melesat cepat mengiringi melesatnya tubuh mereka. 2 jarit kematian terdengar saling susul, mengiringi robohnya 2 penjaga itu ke tanah. Mereka tewas dengan leher hampir putus. Tentu saja, suara jarit kematian itu menimbulkan kegemparan. Maka berbondong-bondong anak buah Toga, melesat ke arah suara itu berasal. Pengemis tongkat merah, Sapta, Kasmi, dan Kantara tidak bertindak setengah-setengah lagi. Mereka segera menyambut serbuan anak buah Toga dengan penuh semangat.
Setiap serangan yang dilancarkan, pasti membuat lawan mereka roboh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Jerit lengking kematian kembali terdengar saling susul. Para penjaga itu bagaikan segerombolan semut menerjang api, dan satu persatu berguguran. Mundur semua! Tiba-tiba terdengar seruan menggelegar, yang membuat sekitar tempat itu sepertinya bergetar hebat. Begitu hebatnya pengaruh bentakan itu, sehingga tanpa sadar pengemis tongkat merah, dan murid-muridnya melompat mundur. Mereka semua memandang ke satu arah, ke tempat suara itu berasal. Sekitar 3 tombak dari arena pertarungan, nampak berdiri seorang kakek tinggi besar yang tak lain raksasa rimba neraka. Dia memang telah kembali, setelah membumi hanguskan perguruan tongkat merah. Di belakang kakek itu nampak berdiri Gajula dan Toga. Kau urusi saja musuh besarmu, Sabta. Biar ku coba menahan raksasa itu, bisik pengemis tongkat merah. Tapi, guru, pemuda berhidung melengkung yang tahu kalau gurunya bukan tandingan raksasa rimba neraka, mencoba membantah. Tidak ada bantahan lagi, Sabta. Ini perintah, desis kakek pengemis itu tegas. Hahaha, raksasa rimba neraka tertawa terbahak-bahak. Tidak kusangka kalau berani datang kemari, pengemis busuk. Apakah kali ini kau tidak akan lari terbirit-birit lagi seperti dulu? Merah wajah pengemis tongkat merah. Raksasa rimba neraka, tidak kusangka kalau kau ternyata begitu pengecut. Kau membantai semua muridku selagi aku tidak berada di sana. Sekarang aku datang untuk menuntut balas atas kekejianmu terhadap semua muridku. Setelah berkata demikian, pengemis tongkat merah segera memutar tongkatnya di depan dada. Angin menderu keras, mengiringi putaran tongkat itu. Hiat, sambil berseru keras, kakek pengemis ini melompat menerjang. Tongkat merah di tangannya disabetkan ke arah leher lawannya. Sedangkan raksasa rimba neraka cepat-cepat mengangkat tangannya, menangkis. Plak, hebat akibatnya. Tubuh pengemis tongkat merah terjengkang ke belakang. Tangannya yang menggenggam tongkat terasa sakit bukan main. Sementara itu, tubuh raksasa rimba neraka hanya bergetar saja. Grur! Raksasa rimba neraka menggeram keras. Telah bulat tekadnya untuk melenyapkan pengemis tongkat merah, setelah kakek pengemis itu tidak ditemukan di perguruannya. Tidak akan dibiarkan kakek pengemis ini berhasil menyelamatkan diri lagi. Kini kakek itu menjulurkan kedua tangannya ke depan, kemudian mengepalkannya perlahan-lahan. Terdengar bunyi bergemeletuk seolah-olah tulang belulang kakek raksasa ini berpatahan. Suara itu semakin jelas terdengar ketika raksasa rimba neraka menarik kedua tangannya yang terkepal itu ke sisi pinggang. Hiya, tangan kanan kakek raksasa yang terkepal itu dipukulkan ke depan. Terdengar suara meledak-ledak, seolah-olah ada halilintar menyambar ke arah pengemis tongkat merah. Hup, kakek kurus kering membanting tubuhnya ke tanah, lalu berguling-gulingan. Blar, seketika itu juga, tanah berlubang besar terhantam pukulan raksasa rimba neraka yang tidak mengenai sasaran. Melihat serangannya gagal, si raksasa ini marah bukan main. Maka dihujaninya tubuh lawannya yang tengah bergulingan itu, dengan pukulan jarak jauh yang mengeluarkan suara meledak-ledak laksana halilintar. Maka repotlah pengemis tongkat merah dibuatnya. Tiada jalan lain baginya kecuali terus bergulingan kalau ingin selamat. Berhenti berguling berarti berhenti pula nyawanya. Sementara itu, Sabta dan Kasmi yang semula ingin menerjang Toga dan Gajula, jadi mengurungkan niat setelah melihat guru mereka dalam keadaan demikian. Namun tiba-tiba, serat, Kasmi segera menghunus pedangnya. Wuk, wuk, Sabta pun memutar-mutarkan tombak pendeknya. Hiya, sambil memekik melengking, Kasmi melompat. Dan seketika itu pula, ujung pedangnya ditusukkan ke arah leher raksasa rimba neraka yang tengah menghujani pengemis tongkat merah dengan pukulan mautnya. Haat, Sabta pun tak ketinggalan. Pemuda berhidung melengkung ini juga melompat. Tombak pendek di tangannya diputar-putarkan di udara, sebelum ditusukkan ke perut raksasa rimba neraka. Menghadapi dua serangan maut ini, raksasa rimba neraka tidak bertindak ceroboh. Terpaksa dialihkan perhatiannya dari pengemis tongkat merah. Grur, sambil mengeluarkan gerengan kemarahan, kakek raksasa ini menggerakkan tangannya menangkis. Trak, trak, Sabta dan Kasmi berbarengan menjerit kaget. Tangan kedua anak muda itu yang menggenggam senjata, terasa lumpuh seketika saat tangan telanjang si raksasa menangkis serangan mereka. Belum lagi hilang rasa terkejut yang melanda hati mereka, tangan raksasa rimba neraka kembali bergerak. Dan, tap, krep, pedang dan tombak pendek milik kedua muda-mudi itu tahu-tahu telah dicengkeram si raksasa. Sabta dan Kasmi tentu saja tidak membiarkan senjata andalan mereka terampas.
Buru-buru mereka mengerahkan seluruh tenaga yang dimiliki untuk membetot. Tapi, cekalan pada senjata mereka sama sekali tidak bergeming. Sebaliknya, begitu raksasa rimba neraka menggerakkan tangan membetot, tubuh Kasmi dan Sabta pun tertarik maju. Pengemis tongkat merah tentu saja melihat keadaan gawat yang dialami murid-muridnya itu. Maka cepat-cepat dia melompat sambil menyabetkan tongkatnya ke kepala si raksasa. Namun raksasa rimba neraka tentu saja tidak membiarkan kepalanya hancur tersabet tongkat kakek kurus kering. Mau tidak mau, dibatalkan betotannya pada Sabta dan Kasmi. Wus, tongkat merah itu lewat beberapa rambut di depan muka kakek tinggi besar itu ketika raksasa itu menarik kepalanya mundur ke belakang. Beberapa saat kemudian, keempat orang itu pun sudah terlibat dalam sebuah pertarungan sengit. Kini setelah Sabta dan Kasmi ikut terlibat, pertarungan berlangsung seimbang. Sementara itu, Toga, Gajula dan anak buahnya, terpukau melihat pertandingan yang menegangkan itu. Demikian pula dengan Kantara yang hanya berdiri mematung tanpa memberi bantuan pada Kasmi dan Sabta. Suara mendecit, menderu dan meledak-ledak mengiringi pertempuran mereka. Batu-batu besar dan kecil beterbangan tidak tentu arah. Debu pun mengepul tinggi ke udara. Tapi setelah pertarungan berlangsung 30 jurus, mulai nampak keunggulan raksasa rimba neraka yang perlahan namun pasti mulai menguasai keadaan. Hiya, Kasmi berteriak nyaring. Pedang di tangannya berkelebat ke arah tenggorokan. Suara mendesing nyaring mengiringi tibanya serangan pedang itu. Melihat hal ini, raksasa rimba neraka menggeram. Tangan kanannya berkelebat cepat. Takek, tap, ih, Kasmi berteriak tertahan. Tubuhnya melayang deras ketika tangan si raksasa itu menangkis, sekaligus menangkap dan membetot. Kejadian itu berlangsung begitu cepat dan tiba-tiba. Akibatnya, gadis itu tidak mampu berbuat apa-apa, dan membiarkan pedangnya dirampas lawan. Hup, gadis berpakaian jingga itu mendaratkan kedua kakinya di tanah, walaupun tubuhnya agak limbung. Sing, secepat pedang Kasmi dirampas, secepat itu pula dilemparkan ke arah Sabta yang tengah menyerang. Terpaksa pemuda berhidung melengkung itu membatalkan serangannya, dan menangkis sambitan pedang yang melesat ke arahnya. Terang, begitu kuatnya tenaga yang terkandung dalam lemparan pedang itu, sehingga begitu Sabta menangkis, tombak di tangannya terlepas dari pegangan. Kini, leluasalah raksasa rimba neraka menghujani pengemis tongkat merah dengan pukulan geledeknya. Kembali untuk yang kesekian kalinya, kakek kurus kering itu berlompatan ke sana kemari menghindari setiap serangan lawan. Tak ada kesempatan baginya untuk balas menyerang. Sudah dapat dipastikan kalau tak lama lagi, kakek kurus kering ini tak akan bertahan lama. Sadar jika keadaan seperti ini berlangsung terus, jelas amat berbahaya baginya. Maka pengemis tongkat merah bertekad menerobos hujan pukulan jarak jauh yang bertubi-tubi menyerangnya. Hiya, tubuh kakek pengemis itu melayang ke arah raksasa rimba neraka. Tongkat di tangannya disodokkan ke arah ulu hati. Tapi sebelum serangan itu tiba, si raksasa telah melepaskan pukulan tinju geledeknya. Wut, prat, pengemis tongkat merah memekik tertahan. Luncuran tubuhnya langsung terhenti di tengah jalan, ketika pukulan tinju geledek lawan menyerempet pahanya. Dengan tubuh sempoyongan, kakek pengemis ini hinggap di tanah. Dan selagi kakek ini belum sempat berbuat apa-apa, serangan susulan lawan menyambar tiba. Wus, angin berhawa panas menderu keras ketika ilmu tinju geledek itu menyambar ke arah pengemis tongkat merah, yang hanya mampu menatap dengan mata membeliak lebar. Di saat yang amat gawat bagi pengemis tongkat merah, dari arah yang berlawanan, menyambar serentetan angin berhawa panas yang menderu memapak serangan raksasa rimba neraka. Blar, tanpa dapat dicegah lagi, dua buah pukulan jarak jauh yang sama-sama mengandung hawa panas bertemu di udara. Bunyi ledakan yang amat keras terdengar, membuat suasana di tempat itu bergetar seolah terjadi gempa. Pengemis tongkat merah segera membanting tubuhnya dan bergulingan menjauh. Sementara tubuh raksasa rimba neraka tampak terhuyung. Tanpa melihat pun dia sudah dapat menduga orang yang telah mampu membuat dirinya seperti itu. Raksasa rimba neraka, jilid 8. Di hadapan raksasa rimba neraka, tampak berdiri tenang seorang pemuda berambut putih keperakan. Sebuah guci arak yang terbuat dari perak, nampak tengah dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika arak itu memasuki tenggorokannya. Grur, raksasa rimba neraka menggeram. Kakek pemakan manusia ini memang murka bukan kepalang. Sebab, lagi-lagi Dewa Arak menggagalkan usahanya yang hampir berhasil membunuh pengemis tongkat merah.
Dan kini tanpa sungkan-sungkan lagi, raksasa rimba neraka segera mengeluarkan ilmu andalannya, tinju geledek. Kedua tangannya melakukan pukulan bertubi-tubi ke arah dada. Setiap gerakan tangannya menimbulkan suara meledak-ledak bagai geledek. Tapi berkat jurus 8 langkah belalang, Dewa Arak tidak mengalami kesulitan menghindari serangan itu. Dengan gerakan terhuyung-huyung seperti akan jatuh, Arya berkelit. Maka, setiap serangan raksasa rimba neraka kandas dan mengenai tempat kosong. Yang lebih hebat lagi, begitu mengelak, Dewa Arak langsung berbalik mengancam lawan. Satu keistimewaan jurus, 8 langkah belalang. Sementara itu, begitu melihat raksasa rimba neraka telah mendapat lawan, Sapta dan Kasmi tidak mau membuang-buang waktu lagi. Mereka cepat-cepat menerjang musuh besar masing-masing. Sapta menerjang Toga, sedangkan Kasmi menerjang Gajula. Sementara pengemis tongkat merah dan Kantara menghadapi pengeroyokan anak buah Toga. Sapta kini telah menggenggam kembali tombak pendeknya yang tadi terlepas dari pegangan. Dengan senjata itu, diterjangnya Toga penuh kemarahan. Tombak pendek di tangannya berputaran, menimbulkan suara angin menderu-deru. Toga yang telah mengetahui kelihayan pemuda putra Ki Panjar ini, tidak mau bertindak gegabah. Maka, segera dicabut goloknya. Dalam hati, kepala desa Gebang ini memaki-maki Dewa Arak yang untuk kesekian kalinya mengacau urusannya. Terang, terang, 2 kali berturut-turut Toga menangkis serangan Sapta. Dan akibatnya, sekujur tangannya terasa bergetar hebat. Sadarlah si kumis melintang ini kalau tenaga dalam yang dimilikinya masih di bawah Sapta. Walaupun waktu itu, Toga sudah merasakan sendiri kehebatan tenaga dalam pemuda di hadapannya ini, tapi rasa penasaran membuatnya mencoba mengadu tenaga kembali. Wut! Kembali serangan susulan tombak pendek Sapta menyambar deras. Tombak itu berputaran sejenak, sebelum membabat leher. Melihat serangan ini, Toga kebingungan. Karena tidak bisa menduga arah serangan itu sebenarnya. Apalagi serangan itu dilakukan secara berputar, sehingga membuatnya pusing. Dan baru setelah serangan itu menyambar dekat, diketahuinya arah sasaran serangan itu. Toga buru-buru mendoyongkan tubuhnya ke belakang, sehingga serangan tombak itu lewat beberapa senti di depan lehernya. Dan begitu serangan itu lewat, tanpa membuang-buang waktu lagi, golok di tangannya ditusukkan ke bagian perut Sapta yang terbuka lebar. Tapi murid andalan pengemis tongkat merah ini, tentu saja tidak ingin perutnya ditembus golok. Buru-buru tusukan itu dielakkan sambil tak lupa mengirim serangan balasan yang tak kalah berbahayanya. Kini keduanya sudah terlibat pertarungan mati-matian. Di bagian lain, Kasmi tampak tengah berjuang keras menghadapi Gajula. Murid raksasa rimba neraka ini memang cukup lihai. Dan tentu saja, Kasmi harus menguras kemampuan untuk melawannya. Pedang di tangannya berkelebat cepat mencari sasaran di sekujur tubuh lawan. Di antara para penyerbu itu, pengemis tongkat merahlah yang paling beruntung. Kakek ini hanya menghadapi puluhan keroco. Dengan gerakan seenaknya, dirangsek lawan-lawannya. Kemana tongkat di tangannya bergerak, sudah pasti di situ ada sesosok tubuh yang roboh. Jerit pekik kematian terdengar saling susul. Dalam waktu sebentar saja, sudah 8 orang yang roboh di tangan kakek kurus kering ini. Pengemis tongkat merah bertarung tidak sepenuh hati. Sepasang matanya berkeliaran memperhatikan pertempuran lainnya. Terutama pertempuran Dewa Arak melawan raksasa rimba neraka. Jerit tertahan membuat pengemis tongkat merah yang tengah enak-enaknya membunuhi lawannya jadi terperanjat. Suara itu cukup dikenalnya. Suara Kantara. Segera saja, kepala kakek kurus kering itu ditolehkan ke arah asal suara. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya melihat Kantara terhuyung-huyung. Di dada pemuda itu tertancap sebatang golok bergerigi mirip gergaji yang tembus sampai ke punggung. Kalau melihat bentuknya, jelas golok itu milik Gurat. Dan memang sejak tadi, Kantara bertempur melawan Gurat. Seketika pucat wajah pengemis tongkat merah. Apalagi ketika melihat tubuh Kantara kemudian roboh. Kakek ini melompat meninggalkan arena pertempuran, dan langsung menerjang Gurat. Dan memang, dia pun telah menghabisi lawan-lawannya. Gurat kaget bukan main, maka sebisanya dia berusaha mengelak. Tapi gerakannya terlalu lambat bagi guru Kantara. Prak, tubuh Gurat roboh di tanah ketika tongkat merah di tangan kakek kurus kering itu menghantam kepalanya hingga remuk. Tepat saat Gurat tewas, Sapta berteriak nyaring. Tombak pendek di tangannya melesat cepat ke arah perut Toga yang sudah terdesak. Cepat-cepat kepala desa itu menangkis. Terang, tangan Toga tergetar hebat. Dan di saat itu, kaki kanan Sapta menyambar ke arah siku. Tukek,
Toga merasakan tangannya mendadak lumpuh, dan golok di tangannya pun terlempar. Di saat itulah, dengan kecepatan yang sukar diikuti mata, tombak di tangan Sabta meluruk deras ke arah lambung Toga. Bles! Toga menjerit memilukan. Beberapa saat lamanya, tubuhnya bergetar melawan maut, kemudian roboh untuk selamanya. Adi Toga! Gajula menjerit ketika melihat adik kandungnya berkelojotan sesaat, untuk kemudian diam tidak bergerak lagi. Keparat! Kubunuh kau! Tanpa mempedulikan Kasmi, Gajula melompat menerkam Sabta laksana seekor macan menerkam mangsa. Kasmi yang melihat bahaya besar mengancam Sabta, segera melesat memburu. Pedangnya ditusukkan ke depan. Sementara itu, Sabta hanya terkesiap. Terkaman itu begitu tiba-tiba datangnya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengelak. Terpaksa dikerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki untuk memapak serangan dengan kedua tangan. Plak! Tubuh Sabta terjengkang ke belakang. Memang tenaga dalam yang dimiliki Gajula lebih kuat. Tapi sebelum Gajula sempat memberikan serangan susulan, serangan pedang Kasmi telah lebih dulu tiba. Kap! Gajula memekik tertahan. Pedang Kasmi telah menghunjam punggungnya hingga tembus ke perut. Darah segar kontan muncrat ketika Kasmi mencabut pedangnya. Tubuh Gajula sempoyongan. Tampak jelas kalau si wajah kera ini mencoba bertahan. Tapi karena luka-luka yang diderita terlalu parah, dia pun roboh ke tanah. Tubuhnya menggelepar-gelepar sejenak, sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi. Kau tidak apa-apa, Kang? Tanya Kasmi. Wajahnya menampakkan kecemasan yang hebat. Sabta menggelengkan kepalanya. Rasa gembira yang amat sangat melanda hatinya melihat kekhawatiran gadis itu terhadap keselamatannya. Hanya dadaku saja yang agak sesak sedikit. Si wajah kera itu memang lihai bukan main. Kalau saja tidak ada dirimu. Sudahlah, Kang, selak Kasmi cepat. Grur, terdengar gerengan murka raksasa rimba neraka. 125 jurus telah berlalu, tapi kakek raksasa itu tidak juga mampu mendesak Dewa Arak. Padahal, tinju geledek yang jadi ilmu andalannya telah digunakan. Bahkan sebaliknya, malah dia yang terdesak. Kini terpaksa raksasa rimba neraka menggunakan jurus Trenggiling. Dan memang menghadapi jurus ini, Dewa Arak kebingungan. Ilmu belalang sakti jadi lumpuh menghadapi ilmu ini. Posisi lawan yang selalu di bawah membuat Arya repot bukan main. Sulit baginya untuk menjatuhkan serangan. Setiap serangan Dewa Arak selalu berhadapan dengan sepasang kaki yang memiliki pertahanan kokoh dan kuat. Sebaliknya, setiap serangan kaki raksasa itu membuatnya repot bukan main. Perlahan namun pasti, Dewa Arak terdesak. Tapi walaupun terdesak, pikiran Dewa Arak bekerja keras. Dari pengalaman menghadapi lawan-lawan tangguh, pemuda berambut putih keperakan ini sadar kalau tidak ada ilmu yang sempurna. Semua ilmu memiliki kelemahan. Oleh karena itu, Dewa Arak sibuk berpikir untuk melumpuhkan ilmu lawan yang aneh ini. Selama 20 jurus kemudian, Dewa Arak hanya bisa mengelak. Tanpa mampu balas menyerang, karena memang tidak bisa menyerangkan serangan satupun. Haid! Sambil berteriak nyaring, raksasa rimba neraka kembali menyerang Dewa Arak. Kedua kakinya bergerak menggunting kaki Arya. Hup! Dewa Arak melompat ke belakang. Sehingga guntingan kedua kaki raksasa itu mengenai tempat kosong. Dan begitu tubuhnya berada di udara, Arya menghentakkan kedua tangannya. Dengan jurus pukulan belalang dari tenaga dalam inti matahari yang jarang dipergunakan, Arya mengirimkan serangan. Wus! Blar! Pukulan itu menghantam tanah tempat raksasa rimba neraka tadi berada. Namun demikian, Dewa Arak terus mencecar raksasa itu dengan jurus pukulan belalangnya, sehingga lawannya hanya bisa berguling-gulingan menghindari serangan yang dahsyat itu. Serentetan angin pukulan berhawa panas, menyambar deras ke arah raksasa rimba neraka. Kakek raksasa ini kaget bukan main. Cepat-cepat dilentingkan tubuhnya, kemudian berguling-guling menjauh. Blar! Tak pelak lagi, pukulan itu menghantam tanah tempat raksasa rimba neraka berada hingga berlubang besar. Namun demikian, Dewa Arak tidak membiarkan lawannya lolos. Segera dicecarnya si raksasa itu dengan jurus pukulan belalangnya. Suara menggelegar terdengar bertubi-tubi, setiap kali raksasa rimba neraka berhasil mengelakkan serangan Dewa Arak. Kini keadaan jadi berbalik, karena raksasa rimba neraka tidak memperoleh kesempatan membalas. Kakek bertubuh raksasa itu menggeram. Disadari kalau keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus, dia akan tewas di tangan lawannya. Maka pada suatu kesempatan,
Raksasa ini melentingkan tubuhnya ke atas sambil mengirimkan serangan pukulan jarak jauh. Suara meledak-ledak terdengar mengiringi tibanya serangan itu. Tapi Dewa Arak yang memang sudah memperhitungkan hal itu, segera membanting tubuh ke tanah. Tepat pada saat itu, Arya melepaskan pukulan belalangnya. Wus, bres, terdengar jeritan ngeri dari mulut raksasa rimba neraka. Pukulan yang dilepaskan Dewa Arak telak menghantam dadanya. Seketika itu juga, tubuhnya terlempar ke belakang sejauh beberapa tombak. Brukek, disertai suara berdebuk keras, tubuh itu jatuh ke tanah. Tapi kakek raksasa ini memang hebat bukan main. Jurus, pukulan belalang, yang biasanya langsung mematikan lawan, ternyata tidak mampu menewaskannya. Walaupun dengan terlatih-tatih, kakek bertubuh raksasa itu berusaha bangkit. Sekujur tubuhnya nampak hitam hangus. Dewa Arak terperangah juga melihat kekuatan raksasa rimba neraka ini. Terpaksa dilepaskannya lagi jurus, pukulan belalangnya. Bres, diiringi jeritan menyayat hati, tubuh raksasa rimba neraka terpental jauh ke belakang. Beberapa saat lamanya tubuh itu melayang-layang di udara, sebelum akhirnya jatuh ke tanah menimbulkan suara berdebuk keras. Dan seiring jatuhnya tubuh kakek raksasa itu di tanah, nyawanya pun melayang meninggalkan raganya. Pengemis tongkat merah, Sabta, dan Kasmi bergegas memburu ke arah tubuh raksasa rimba neraka. Bergidik hati mereka melihat sekujur tubuh si raksasa itu yang tewas dalam keadaan mengerikan, hangus seperti terbakar. Hei, kemana dia? Sabta yang lebih dulu tersadar karena ingin meminta maaf, merupakan orang pertama yang menyadari kalau Dewa Arak telah tidak ada lagi di situ. Karuan saja, ucapan Sabta membuat kaget pengemis tongkat merah dan juga Kasmi. Mereka pun menolehkan kepalanya ke sana kemari, mencari-cari Dewa Arak. Dewa Arak, Sabta meminta maaf padamu. Aku telah berlaku tidak pantas padamu kemarin malam. Suara yang dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam itu menggema ke sekitarnya. Sabta berdiri diam menunggu. Sayup-sayup di telinga pemuda berhidung melengkung itu terdengar bisikan lirih yang dikirimkan dari jarak jauh. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sabta. Aku tahu kau tidak bersalah. Semua itu hanya salah paham saja. Lupakanlah. Seketika, wajah Sabta berseri-seri. Ada apa, Kang? Mengapa kelihatan gembira sekali? Tanya Kasmi yang tidak dapat menahan keingintahuannya. Dewa Arak memang seorang pendekar sejati, puji Sabta. Maksudmu? Tanya pengemis tongkat merah. Agak tertahan suaranya. Dia sama sekali tidak menyalahkan aku atas peristiwa yang terjadi kemarin malam. Sudah kuduga, desak kakek kurus kering. Sementara itu, Nun jauh di sana, orang yang mereka percakapkan, tengah melangkah perlahan menyusuri jalan. Sesekali, arak dalam guci yang digenggamnya itu dituangkan ke mulut. Terdengar suara tegukan ketika arak itu memasuki kerongkongannya. Dewa Arak terus melangkahkan kakinya. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan selaku seorang pendekar.